Santoso selaku mentor orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu rekan ASN P3K. Izin memperkenalkan diri, saya Yanur Rahmiatun. Hari ini saya sebagai moderator seminar. Selanjutnya ada rekan saya Ibu Ade Resti Suwarni yang akan mempresentasikan seminar laporan orientasi nilai dan etika bagi P3K. Bapak Ibu yang kami banggakan, seminar hari ini nantinya akan terbagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu sesi presentasi, selanjutnya ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi evaluasi dan penguatan dari Bapak Mentor. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Ade Resti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semua Bapak Ibu? Masih. Oke, di sini saya akan mempresentasikan laporan orientasi penilaian dan etika instansi pemerintah bagi P3K Provinsi Jawa Tengah untuk angkatan 58 sampai 62 tahun 2024. Sebelum saya memulai pemaparannya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ade Resti Suwarni. Untuk saat ini saya mengaku di SMK Negeri 1 Sulawi sebagai guru bahasa Inggris. Kemudian langsung ke pemaparannya. Untuk pemaparannya saya memaparkan tentang pengelolaan kinerja UKSN, kemudian rencana hasil kerja atasan langsung dan rencana hasil kerja P3K. Dalam penyusunan RHK saya, pertama saya lihat dulu dari tujuan instansi atau unit kerja mandiri. Yang pertama yaitu menjalin kerjasama secara intensif dan proporsional dengan industri dunia usaha, dunia kerja atau IDUKA, dan lembaga sertifikasi. Selanjutnya melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang berpihak pada peserta didik secara optimal dan berorientasi pada peserta didik secara optimal dan berorientasi pada pencapaian kompetensi. Nah, ini adalah tujuan instansi atau unit kerja mandiri SMK Negeri 1 Sulawi. Untuk keseluruhan tujuannya ada 5 tujuan. Selanjutnya, ini adalah rencana hasil kerja atasan langsung. Yang pertama, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru, kemudian tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Selanjutnya, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir, terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas melalui pelaksanaan tugas tambahan. Langsung saja, ini rencana hasil kerja atau RHK saya yang pertama. Dengan RHK pimpinan yang diintervensi yaitu terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. RHK saya meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Untuk aspeknya ada kualitas 100 dengan target 100%, kuantitas dengan target 1 laporan, dan waktu 6 bulan. Tahapan kegiatan yang saya lakukan yaitu menyusun jadwal praktik baik, kemudian menyusun rencana pelaksanaan praktik baik tentang keteraturan kelas. Di situ saya menyusun modul ajar bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, melaksanakan jadwal praktik baik yang telah dirancang dan membuat laporan praktik baik. Untuk output kegiatannya, terlaksananya kegiatan observasi oleh tim penilai PKG. Penerapan nilai-nilai berakhlak dalam RHK ini adalah kolaborasi, kompeten, dan akuntabel. Selanjutnya RHK yang kedua, RHK pimpinan yang diintervensi, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KWSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Untuk RHK-nya, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KWSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran dengan aspek kualitas dan target 100% untuk kuantitas satu dokumen dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun. Kegiatan yang saya lakukan berdiskusi di forum MGMP tingkat sekolah tentang apa yang akan kita laksanakan, materi apa yang akan kita ajarkan, kemudian mengerjakan pembuatan ATP dan modul ajar, dan mengunggah ATP dan modul ajar ke dalam link yang telah disediakan oleh sekolah. Untuk output kegiatannya, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan untuk penerapan nilai berakhlak
RHK saya yang ketiga, RHK pimpinan yang diintervensi adalah terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Dalam RHK pimpinannya ini saya breakdown menjadi 3. Yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan peserta seminar, lokakarya, simposium, dan lain-lain. Kemudian untuk aspeknya kualitas dengan target 100%, kuantitas dengan target 1 dokumen, dan waktu dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama mendaftarkan peserta pada tautan yang telah disediakan, kemudian mengikuti kegiatan pelatihan atau diklat atau seminar yang telah didaftar tadi. Setelah itu mengerjakan penugasannya, kemudian mengunduh sertifikat yang sudah diberikan, kemudian menyimpannya ke dalam file pribadi dan mengunggahnya ke Google Drive sekolah. Untuk output kegiatannya adalah terlaksananya diklat dengan dibuktikan sertifikat. Dalam RHK ini nilai berakhlak yang saya terapkan adalah loyal, adaptif, kompeten, dan harmonis. Selanjutnya ini masih RHK yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar dengan aspek kualitas 100%, kuantitas target 3 sertifikat dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun. Output kegiatannya adalah terlaksananya kegiatan komunitas belajar dengan dibuktikan sertifikat. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya yaitu akuntabel dan kompeten. Selanjutnya ini masih RHK yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, dan teknologi. Oke, untuk aspeknya kualitas dengan target 100%, kuantitas dengan target 5 sertifikat dan dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun. Dengan output kegiatan terlaksananya diklat dengan dibuktikan sertifikat. Kemudian penerapan nilai berakhlaknya adalah loyal, adaptif, kompeten, dan harmonis. Ini RHK yang keempat atau yang terakhir. Dengan RHK pimpinan yang diintervensi adalah terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Dengan RHK saya meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui tugas tambahan sebagai wali kelas dan pembina ekstrakurikuler English Club. Untuk penerapan nilai berakhlaknya ada akuntabel, kolaboratif, dan loyal. Demikian presentasi dari saya. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menyimak bersama laporan dari Ibu Ade. Untuk selanjutnya sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan bisa resin. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Ini saya merancang atau punya pertanyaan yang cukup mengganjal di pikiran saya. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan pelatihan yang tadi ada di RHK 3 kalau nggak salah, terkait dengan komunitas belajar, BIMTEK, dan lain sebagainya. Menurut Ibu Ade, apakah pelatihan-pelatihan yang Ibu Ade ikuti membawa pengaruh besar sebagai guru ketika mengajar dalam kelas? Terima kasih Pak Aldi. Untuk pengembangan diri, bagaimana perannya membantu saya dan mempengaruhi dan membantu bagaimana saya menjadi guru di dalam kelas ya Pak Aldi. Menurut saya pengembangan diri ini sangat penting dilakukan. Memang semua yang kita lakukan di sekolah atau sebagai guru ini tujuan akhirnya adalah untuk siswa ya. Jadi dalam melakukan pengembangan diri, saya tidak hanya langsung misalnya mengikuti pelatihan atau diklat, tapi saya mulai dari analisis dulu. Sebenarnya ketika saya ngajar tuh saya kurangnya di mana? Misal suasana kelasnya kurang aktif, berarti yang perlu saya kembangkan kan saya harus belajar bagaimana membuat suasana kelas itu menjadi kelas yang menyenangkan, kemudian
bisa mengoptimalkan peserta didik juga. Nah itu nanti setelah saya tahu kekurangan saya di situ, saya baru mencari pelatihan atau diklat atau bintek yang sesuai dengan tujuan saya agar nanti bisa saya terapkan di sekolah, di kelas, dan siswa juga bisa mengoptimalkan potensinya seperti itu Aldi. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi yang ketiga, sesi evaluasi dan penguatan dari koordinator kepada para anggota semua. Silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin mengomentari terkait dengan sistematika dan kualitas dari prestasinya Bu Ade ya. Untuk sistematika sudah betul terkait dengan presentasi juga sudah sesuai antara laporan dengan presentasi yang dibuat, bahan presentasi yang dibuat itu malah sama persis ya Bu dengan laporannya. Kemudian yang ingin saya tanyakan terkait dengan RH Panjenengan tadi disampaikan bahwa salah satunya adalah terkait dengan kegiatan Panjenengan tugas tambahannya sebagai English Club ya Bu ya. Baik, pertanyaan saya bagaimana English Club itu mempengaruhi terkait dengan karir murid? Pertanyaan pertama. Yang kedua, sejauh mana atau hasilnya, apakah sudah nyata English Club itu bisa menghasilkan karir murid, atau mungkin intinya karir English Club itu sudah bisa membuat murid itu apa seperti itu, prestasinya apa? Hasil dari kegiatan. English Club itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Arwan atas tanggapannya. Saya ingin menanggapi untuk bagaimana English Club itu bisa berpengaruh bagi karir siswa ke depannya. Jadi dalam kegiatan English Club itu kegiatannya kita mulai dari diagnostik awal dulu. Bagaimana posisi siswa itu penguasaan bahasa Inggrisnya di mana? Setelah kita dapat hasilnya, nah nanti yang kita ajarkan itu sesuai kebutuhan. Sebenarnya dia butuhnya apa, kemudian yang harus kita ajarkan seberapa. Setelah itu baru kita ajarkan. Selama ini yang paling berpengaruh, salah satu contohnya, kita kan di English Club itu ada kegiatan English Conversation. Yang pertama kali dan harus diajarkan pertama adalah introduction, bagaimana cara siswa memperkenalkan diri, kemudian setelah itu kita praktek interview untuk seperti ketika melamar kerja itu Pak. Dari testimoni beberapa siswa itu benar-benar salah satu yang paling berpengaruh bagi dia. Maksudnya paling berpengaruh ketika bekerja atau mencari pekerjaan, salah satu hal kecil yang bisa diterapkan itu dari interview kerja itu. Untuk tambahan lainnya kayak misalnya tadi kan di awal sudah ada diagnostik itu ya Pak. Kalau yang siswa berada di tahapan misalnya sudah skillnya sudah di atas rata-rata, nah itu kita kelompokkan tersendiri untuk pelatihan-pelatihan yang lain, misal seperti persiapan untuk lomba spelling bee, storytelling, kemudian news anchor seperti itu Bapak. Kalau prestasi yang sudah pernah diraih itu terakhir kemarin memang belum juara, tapi sudah berpartisipasi. Itu terakhir lomba di UPS peringkat 4 untuk news anchor dan spelling bee. Masih butuh pengembangan lain. Baik Bu, jangan berkecil hati walaupun belum berprestasi. Yang penting Panjenengan sudah melakukan yang terbaik untuk murid. Kenapa saya ulas di sini ya Bu, saya tanyakan karena Panjenengan ngajarnya di SMK ya. SMK sangat-sangat butuh terkait penguasaan bahasa Inggris. SMK kerja. Sekarang itu saya lihat banyak sekali anak-anak atau mungkin orang Indonesia yang tertarik dengan jadi TKW, tenaga kerja
warga asing luar negeri gitu ya, dalam hal untuk bekerja, dan ini sangat dibutuhkan sekali gitu ya. Mungkin di mana yang memang itu membutuhkan bahasa Inggris, dan itu hal yang wajib yang harus dikuasai kalau kita ingin di luar negeri, selain mungkin bahasa asing sesuai dengan negaranya Bapak Ibu. Dan ini harapannya adalah di SMK wajib, mungkin nanti ada visi misi dari SMK, pesan trik wajib menguasai bahasa Inggris misalnya gitu ya. Itu menjadi hal yang harus dilakukan oleh seorang guru, apalagi panjenengan mungkin visi utamanya itu Bu, hanya sekedar tambahan Bu. Siapa tahu nanti murid-murid dari sekolah panjenengan itu bisa mencapai apa sudah diharapkan. Jadi selain bekerja, sekarang kan sudah ada program bekerja sambil kuliah di luar negeri, dan kepala sekolah nanti diundang ke sana Pak. Kemarin Pak Dihan ya Bu dari SMK Warureja kan ke Jerman ya. Kemudian ini di Kebumen juga ada yang ke mana ya, Jepang kalau tidak salah. Itu dalam rangka itu, jadi murid itu terdata di sana ya sebagai tenaga kerja, kemudian sambil kuliah, maka diundang yang memfasilitasi adalah universitasnya loh. Apalagi di Jerman itu sekolah itu kelihatannya murah di sana ya, apa cukup mungkin gratis ya, gratis kan, betul itu. Kemudian bekerja sambil kuliah itu hal yang biasa, malah justru kerja paruh waktu di sana gajinya cukup tinggi. Jadi panjenengan sebagai guru bisa mensosialisasikan itu ya. Artinya ketika sekarang butuh modal untuk bekerja, besok butuh modal untuk berkuliah di sana, kembali ke Indonesia, atau mungkin bahkan tidak akan kembali lagi ke Indonesia karena malah justru lebih dihargai di sana dibandingkan mungkin di Indonesia seperti itu. Monggo Bapak Ibu dikembangkan lagi tugas panjenengan ke arah memotivasi murid panjenengan ya. Indonesia mungkin sulit pekerjaan, bisa diarahkan ke sana, dan hal ini jangan menjadi hal yang mereka berkecil hati gitu ya. Jadi malah itu menjadi kebanggaan tersendiri sekarang kuliah sambil bekerja. Ini sedang tren Bapak Ibu di Indonesia, di luar negeri seperti itu. Itu penguatan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak atas evaluasi dan penguatannya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian Bapak Ibu seminar pada hari ini.